Pada video ini kita akan membahas hampiran solusi dari sebuah persamaan diferensial seperti ini dengan diberikan kondisi awal seperti ini. Mengapa kita perlu menghitung hampiran solusi? Karena pada umumnya, apalagi dalam masalah real, solusi analitik dari sebuah persamaan diferensial itu sangat sukar, bahkan tidak mungkin dilakukan secara analitik. Sebagai contoh, kita lihat persamaan diferensial berikut. Saya punya Y aksen sama dengan misalkan T kali sin T kali Y. Nah, ini akan sukar sekali mencari fungsi YT yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Oke, jadi yang digambarkan di sini apa? Ini saya punya di T0, ini di T0, itu nilai Y0, itu diketahui dari kondisi awal. Serta aturan turunan dari fungsinya, yaitu dy dt sama dengan fty. Ini fungsi yang diketahui. Nah, yang merah ini hanya ilustrasi solusinya. Jadi sebenarnya yang merah ini tidak kita ketahui. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah menghitung nilai solusi di sebuah titik T1. Di sebuah titik T1, saya ingin mengetahui ini tingginya berapa, solusi dari ini berapa. Tentunya tidak kita ketahui, karena solusi yang berupa kurva merah itu tidak kita ketahui juga. Nah, untuk itu akan dilakukan proses hampiran untuk menghitung nilai Y di titik T1. Prinsipnya adalah sebagai berikut. Nah, tadi kita udah tahu bahwa di T0 nilai Y adalah setinggi ini Y0 dari kondisi awal. Kemudian kita bisa menghitung turunan dari fungsi Y di titik ini, titik T0, Y0 atau titik A. Nah, dari situ yang kita lakukan idenya adalah membuat garis singgung. Ini dimungkinkan karena titiknya diketahui. Kemudian kemiringannya bisa kita hitung di titik T0, Y0. Kita buat sebuah garis singgung. Ini garis singgungnya yang biru. Dan untuk menaksir nilai solusi dari Y, yaitu tinggi dari titik P ini, nah, ditaksir dengan tinggi dari garis singgung di titik T1. Dan ini nanti bisa kita hitung. Nah, tentunya jadi kalau nilai aslinya adalah setinggi titik P, hampiran kita hanya menghitung nanti setinggi titik Q, itu nilai di garis singgungnya. Sehingga terdapat perbedaan sebesar segmen garis PQ yang kita sebut sebagai galat. Oke, untuk mendapatkan persamaan garis singgungnya, coba kita lihat. Persamaan garis singgung secara umum bentuknya adalah Y min Y0 sama dengan Ft0 Y0, ini kemiringan di titik A, di titik T0 Y0, kali T min T0. Nah, khususnya saat T-nya sama dengan T1, ini saya ingin menghitung ini nilai garis singgungnya berapa tingginya. Jadi saya substitusikan T sama dengan T1 ke sini. Saya peroleh YT1 sama dengan ini Y0 kita pindahkan ke kanan. Kemudian T ini kita ganti dengan T1. T1 dikurangi T0 kita sebut H ya. Nantinya itu dinamakan lebar langkah atau ya lebar langkahnya. Nah, ini kita singkat H, jadi di sini muncul H. Ini ruas kanan semuanya bisa dihitung.
Y0 diketahui, T0 diketahui, Y0 diketahui, fungsi F, fungsi turunan ini diketahui aturannya, sehingga semua bisa dihitung di bawah kanan. Dengan demikian kita memperoleh hampirannya di titik T1. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, hampiran ini akan bagus kalau titik T1 ini dekat dengan titik T0 ya. Kita lihat kalau T1-nya bayangkan di titik ini, yang labelnya 0,3. Antara nilai di kurva sebenarnya, kurva yang merah yang sebenarnya tidak kita ketahui, dengan nilai hampirannya yang berada di garis singgungnya, itu selisihnya kecil. Makin dekat itu perbedaannya makin kecil. Kalau jauh, nah ini galatnya besar, sebesar ini. Nah, bagaimana untuk memperkecil galat? Nah, untuk itu akan dilakukan proses penghalusan interval. Nah, kita perhatikan gambar berikutnya. Ini masalahnya masih sama kayak tadi, tetapi sekarang antara T0 dengan titik T yang mau kita hitung hampiran nilai solusinya, itu kita bagi-bagi atas beberapa bagian, jadi dibagi beberapa subinterval. Ini di sini saya gambarkan dibagi dalam 4 subinterval. Kemudian pada setiap subinterval tersebut kita jalankan metode Euler seperti tadi. Jadi ini ada T0, sekarang T1-nya yang ini, T2-nya ini, T3-nya ini, T4-nya ini. Dan kita akan menghitung solusinya di titik T4. Nah, nilai H yang kita namakan H sekarang adalah ini, lebar ini ya. Jadi T1 kurangi T0H, T2 dikurangi T1 juga H, dan seterusnya. Nah, antara T0 sampai T1 kita terapkan rumus metode Euler yang sebelumnya. Jadi di titik A ini kita yang udah diketahui dari kondisi awal, yaitu titik T0, Y0, kita hitung turunannya, kemudian kita bikin garis singgungnya yang biru ini. Garis yang singgung yang biru. Nah, kalau tadi kita hampirannya adalah setinggi titik ini. Sekarang enggak, kita hanya menghampiri sepanjang T0 sampai T1. Jadi dari sini kita hitung nilai hampirannya di sini. Di sini dulu ya. Nah, ini kita namakan titik T1. T1 diketahui tentunya ya. Kemudian nilai solusi di titik T1 kita hampiri dengan tinggi garis singgung yang biru. Nah, dari sini kita lakukan lagi, kita terapkan metode Euler untuk menghitung solusi di T2 sini. Di T2. Caranya sekarang kita hitung lagi persamaan garis singgung yang melalui titik ini ya yang dilabeli E atau titik T1Y1. T1 Y1 sudah ada nilainya. Kemiringannya di T1 bisa dihitung dari sini, FT1Y1. Nah, ini dibikin lagi garis singgungnya. Jadi garis singgungnya nggak di yang merah. Karena yang merah nggak kita ketahui. Tapi tadi dari sini sampai garis singgung yang biru sampai sini, dihitung lagi kemiringannya. Dari persamaan diferensial ini. Dari Y ya. Dihitung lagi kemiringannya, dibuat garis singgung lagi yang berwarna coklat ini. Nah, dihitung ini untuk menghampiri nilai di titik T2. Di titik T2. Kemudian dari sini jadi kita udah mengetahui nilai di T2, Y2. Nah, nilai yang udah diketahui ini akan kita pakai untuk menghampiri lagi nilai di T3, Y3 di sini ya. Sorry, di T3.
Caranya kita terapkan lagi dengan nilai ini. Kita udah tahu nilai T2 dan Y2, kemiringannya bisa kita hitung, kita bikin lagi garis singgung di sini. Nah, kemudian ini dipakai untuk menghampiri nilai di T3 ya. Dan seterusnya, ini di T3Y3 setelah dihitung, dibuat lagi garis singgungnya dengan kemiringan dimasukkan ini FT3Y3. Ini yang hijau ya. Nah, kemudian ini kita udah sampai ujung yang mau dihitung nih. T yang keempat ya, mau dihitung. Maka hampirannya adalah ini, setinggi ini. Dari sumbu X sampai ujung yang hijau penuh ini. Ini adalah hampirannya. Coba kita lihat apa kebaikannya dengan dibuat H-nya kecil. Kalau tadi saya menggunakan di halaman sebelumnya, coba kita lihat ya, halaman sebelumnya. Ini saya H-nya sekian, langsung menghitung di titik sini, saya dapat hampirannya setinggi ini. Kita bandingkan dengan kalau kita bagi atas 4 subinterval, hampiran yang diperoleh setinggi ini. Jadi kita lihat hampiran yang sekarang udah lebih dekat ke grafik yang merah ini. Artinya galatnya mengecil. Kalau mau makin baik lagi, ya H-nya diperkecil lagi. Gitu ya. Nah, rumus hampirannya secara umum kita lihat ini. Kalau tadi dari T0 ke T1 rumusnya seperti ini, maka dengan cara yang sama bisa kita turunkan bahwa secara umum nilai YK plus 1 sama dengan YK ditambah ini. Dengan indeks YK dimaksudkan adalah nilai fungsi di titik TK. Nilai hampiran ya. Nilai yang merah sih fungsi aslinya kita nggak tahu. Nah, dengan cara ini, maka hampiran bisa kita buat menjadi lebih teliti. Kalau mau lebih teliti lagi, gunakan H lebih kecil lagi. Dan itu selalu kompromi. H-nya lebih kecil, hitungan kita lebih banyak, hasilnya menjadi lebih baik. Nah, berikutnya kita akan membahas salah satu contoh penggunaan metode Euler. Baik, jadi pada gambar sebelumnya itu saya tuliskan rumusnya menggunakan ininya YK plus 1, sedangkan di sini menggunakan N gitu ya. Nah, soalnya kita lihat latihan berikut ini. Gunakan metode Euler untuk mengaproksimasi solusi masalah nilai awal ini dengan diberikan kondisi awal ini sepanjang intervalnya 0 sampai 2 dan ukuran langkahnya ditentukan 0,1. Oke. Jadi pada masalah ini kita punya fungsinya, fungsi turunannya ini adalah, oh ya ini di sini kita menggunakan variabelnya X. Kalau tadi di teorinya menggunakan T sama saja ya. Ini variabel bebasnya X. Ini dy dx sama dengan fxy, saya sebut ini adalah X tambah Y. Kemudian X0-nya 0. Ini. Kemudian Y0-nya 1. Dan lebar langkahnya ini. Jadi untuk menerapkan rumus di atas ini, kita bagi-bagi interval 0 sampai 2 dengan lebar stepnya yaitu 0,1. Dengan demikian saya bagi menjadi X0, X1, X2, X3 dengan masing-masing X1 itu 0,1 karena ini lebarnya 0,1. Yang ini 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai
X terakhir itu sama dengan 2. Nah, berapa ini nilai N-nya? Berapa banyak subintervalnya? Bisa kita hitung dari lebar interval, yaitu 2 kurangi 0 dari sini, dibagi lebar subintervalnya, yaitu H. Jadi ada 20 subinterval. Artinya kita harus menghitung hal yang seperti ini 20 kali. Oke, kita lihat cara hitungannya. Y1. Ingat Y1 itu adalah Y di titik T1 ya. Y di titik T1. Nah, rumusnya masukkan aja ke sini. Y0 tambah ini. Y0-nya udah tahu, X0-nya udah tahu. F besar tadi ini X tambah Y. Kita hitung saja. Diperoleh ini. Nah, jadi dengan menghitung ini kita udah mengetahui nilai X1 tadi 0,1, Y1-nya 1,1. Nilai ini kemudian secara beruntun dipakai menghitung Y2 sekarang. Y2, kita lihat rumus ini lagi menjadi ini. Masukkan angka-angkanya, Y1-nya udah ada, X1-nya 0,1, H-nya 0,1, masukkan ke fungsi F besar yang sama dengan X1 tambah Y1 itu ya. Dan seterusnya Y3 kita hitung lagi berdasarkan nilai di T2 dan Y2. Sampai nanti Y20. Itu adalah hampiran dari solusi Y di titik X sama dengan 2. Oke. Semoga bisa dipahami. Dan saya tutup videonya. Terima kasih.